Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Inzawiyah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan memaparkan materi dan contoh soal tentang uji hipotesis statistik, yaitu uji Z1 sampel dan uji Z2 sampel, di mana materi tersebut merupakan tugas dari mata kuliah statistika terapan. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas materinya. Uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis yaitu untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Nah, sekarang mari kita bahas uji Z1 sampel terlebih dahulu. Uji Z1 sampel digunakan jika populasi berdistribusi normal dengan varians populasi atau sigma diketahui, dan sampel yang digunakan berukuran besar atau lebih dari 30. Rumus yang digunakan pada uji Z1 sampel adalah Z sama dengan X bar dikurangi mu0 per sigma per akar N, di mana Z merupakan nilai Z hitung, X bar merupakan rata-rata sampel, mu0 merupakan rata-rata populasi, sigma merupakan standar deviasi populasi, dan N merupakan jumlah sampel. Adapun langkah-langkah uji Z1 sampel yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan taraf signifikansi atau alfa, yang ketiga menentukan statistik uji Z, yang keempat menentukan titik kritis dan daerah kritis, yang kelima menentukan keputusan uji, apakah H0 diterima atau H0 ditolak, dan yang terakhir memutuskan kesimpulan. Baik, langsung saja sekarang kita ke contoh soalnya. Rata-rata hasil ujian nasional mata pelajaran IPA yang diberikan kepada siswa-siswi SMP di Bandung pada tahun 2017 adalah 70,5 dengan deviasi baku 7,0. Pada tahun ini, di Bandung diterapkan metode pembelajaran baru agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA. Setelah metode pembelajaran baru diterapkan, secara acak dari populasinya diambil sampel sebanyak 200 siswa untuk dites dengan ujian IPA terstandar. Ternyata diperoleh rata 73. Jika diambil alfa sama dengan 5% dan data diasumsikan berdistribusi normal, apakah dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran IPA di Bandung? Pertama yang dapat kita lakukan yaitu merumuskan hipotesis. Apabila H0 mu-nya kurang dari atau sama dengan 70,5, maka metode pembelajaran baru tidak dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran IPA di Bandung. Namun sebaliknya, apabila H1 mu-nya lebih besar dari 70,5, maka metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran IPA di Bandung. Nah, berdasarkan jenis hipotesisnya, pengujian hipotesis ini adalah satu pihak, yaitu pihak kanan. Untuk selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikansi, di mana pada soal telah tertera bahwa alfanya yaitu 5%, dan jika didesimalkan maka nilainya 0,05. Selanjutnya menentukan statistik uji Z sama dengan X bar dikurangi mu0 per sigma per akar N, yaitu Z sama dengan 73, di mana 73 ini merupakan nilai rata yang diperoleh, dikurangi 70,5, yang merupakan rata-rata hasil ujian nasional mata pelajaran IPA, per 7 deviasi baku, per akar 200, yang merupakan jumlah sampel, dan hasilnya yaitu 2,525. Berdasarkan tabel distribusi normal, menentukan nilai kritis Z dapat dilakukan dengan cara menggambar kurva normal, yaitu sebagai berikut. Jadi kita gambarkan kurva normalnya seperti ini,
di mana bagian yang diarsir berada di daerah sebelah kanan. Nah, cara menentukan nilai Z dapat dilakukan melalui luas daerah dari 0 sampai titik kritis, yaitu dengan cara mengurangi luas tengah bagian kurva dengan luas daerah kritis atau nilai taraf signifikansi uji, yaitu 0,5 dikurangi 0,05 dan hasilnya 0,45. Selanjutnya, gunakan tabel Z untuk menentukan nilai kritis Z tersebut, yaitu melihat berapa nilai Z yang memenuhi sehingga luas daerahnya mendekati 0,45. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai Z yang memenuhi adalah 1,64 dan 1,65 karena luasnya adalah 0,4495 dan 0,4505. Sehingga nilai kritis atau titik kritis ini diestimasikan menggunakan rata-ratanya, yaitu 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2, dan hasilnya yaitu 1,645. Dengan demikian, nilai titik kritis Z adalah 1,645. Dikarenakan nilai Z hitung yaitu 2,525 berada di daerah tolak HO, maka HO ditolak. Kemudian kesimpulannya, terbukti bahwa metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang uji Z2 sampel. Uji Z2 sampel digunakan untuk menguji rata dua sampel dengan syarat yang pertama, sampel berukuran besar atau lebih dari 30, yang kedua, data berdistribusi normal, dan yang ketiga, varians kedua populasi diketahui. Adapun rumus untuk uji Z2 sampel yaitu Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 per akar varians 1 kuadrat per N1 ditambah varians 2 kuadrat per N2, di mana Z merupakan nilai Z hitung, X bar merupakan min sampel, D0 merupakan selisih rata-rata, sigma merupakan varians populasi, dan N merupakan jumlah sampel. Langsung saja, sekarang kita masuk ke contoh soal. Selama ini, Pak Iwan mengajar siswanya dengan metode tertentu, yaitu metode ceramah. Tidak puas dengan metode tersebut, Pak Iwan merancang metode baru, yaitu dengan pendekatan kontekstual. Berdasarkan teori kontekstual, Pak Iwan mengambil hipotesis bahwa metode baru tersebut lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah. Oleh karena itu, Pak Iwan melakukan penelitian eksperimen pada kelas 2B dengan menggunakan metode baru, dan kelas 2A dengan menggunakan metode lama. Setelah 1 semester, kedua kelompok tersebut diberikan tes yang sama, dan hasil tes dapat dilihat pada tabel berikut. Apabila taraf signifikannya diambil 1%, bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut? Baik, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu merumuskan hipotesis. Apabila H0 μ1-nya lebih kecil atau sama dengan μ2, maka metode baru tidak lebih baik daripada metode lama. Namun apabila H1 μ1-nya lebih besar dari μ2, maka metode baru lebih baik dari metode lama. Berdasarkan jenis hipotesisnya, pengujian hipotesis ini adalah satu pihak, yaitu pihak kanan. Yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi alfa, di mana pada soal telah tertera bahwa alfanya yaitu 1%, dan jika didesimalkan maka nilainya 0,01. Langkah selanjutnya yaitu menentukan statistik uji Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 per akar varian 1 kuadrat per N1 ditambah varian 2 kuadrat per N2, yaitu Z sama dengan 77 dikurangi 73 dikurangi 0 per akar 7 kuadrat per 40 ditambah 8 kuadrat per 35, dan hasilnya yaitu 2,289.
Berdasarkan tabel distribusi normal, nilai kritis Z dengan luas daerah lebih dari 0,01 adalah Z sama dengan 2,325, sehingga H0 ditolak jika nilai Z hitung lebih dari Z sama dengan 2,325. Nah, nilai ini diperoleh melalui cara menggambar sebuah kurva. Cara menentukan nilai Z dapat dilakukan melalui luas daerah dari 0 sampai titik kritis, yaitu dengan cara mengurangi luas tengah bagian kurva dengan luas daerah kritis atau nilai taraf signifikansi uji, yaitu 0,5 dikurangi 0,01 dengan hasil 0,49. Nah, untuk menentukan nilai kritis Z tersebut, kita dapat menggunakan tabel Z, yaitu melihat berapa nilai Z yang memenuhi sehingga luas daerahnya mendekati 0,49. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai Z yang memenuhi adalah 2,32 dan 2,33 karena luasnya adalah 0,4898 dan 0,4901. Sehingga nilai kritis atau titik kritis ini menggunakan rata-ratanya yaitu 2,32 ditambah 2,33 per 2 sama dengan 2,325. Dikarenakan nilai Z hitung yaitu 2,491 berada di daerah tolak HO, maka HO ditolak. Kesimpulannya, bahwa metode baru lebih baik daripada metode lama.